Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan bisa naik haji, Amin. panjang umurnya, Amin. banyak rezekinya, Amin. dan lunas hutang-hutangnya. Amin. Yang tidak menjawab salam saya doakan banyak anaknya. Amin. Yang ibu-ibu tidak menjawab saya doakan suaminya menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka wa nashkuruka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika wa atba'ika ya Habiballah. Zaman wis akhir, bumine koyang, akeh no zikir, kurangi utang. Bumine koyang, arane lindu. Yuk rajin sembahyang, lan kole ilmu. Do para kanca, ayo sedekah supaya kita mlebu swarga. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Al-Fataya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami. Hadratil Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah sholat isya dan sholat taraweh, dan insya Allah calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Izinkan saya saat ini menyampaikan kultum yang berjudul Hikmah Sedekah. Kultum artinya apa Pak Takmir? Kultum ya? Oh. Kuliah terserah antum ya. Suatu hari pengemis datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam, pengemis itu menyampaikan hajatnya. Wahai Rasulullah, saya ingin meminta sedekah darimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil istrinya, ya Khumairah, ambilkan baju itu dan berikan kepada orang ini. Maka istri beliau, Sayyidatina Aisyah, memberikan baju tersebut kepada sang pengemis. Sang pengemis bahagia sekali, sangat bergembira menerima baju tersebut. Kemudian pengemis itu langsung menuju pasar. Diumumkan di pasar, wahai sekalian manusia,
siapa yang mau membeli ini bajunya Rasulullah. Orang-orang mendengar itu akhirnya kumpul semuanya dan mengelilingi pengemis tersebut. Dan semuanya ingin membeli baju tersebut. Di saat itu ada si buta dari gua hantu. Ada seorang buta dan kaya. Wong mripate gak ketok tapi sugih. Akhirnya orang buta itu menyampaikan kepada budaknya, wahai budakku, itu ada penawaran membeli baju Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kamu bisa mendapatkan baju itu, dalam arti beli baju itu sesuai dengan permintaan sang penjual. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, maka hadiahnya adalah kamu saya bebaskan. Kamu saya merdekakan. Akhirnya budak itu ternyata bisa mendapatkan baju Rasulullah. Diberikannya kepada orang buta itu, jeragannya, ini saya berhasil mendapatkan baju Rasulullah. Akhirnya orang buta itu mengatakan, kalau begitu kamu bebas sekarang, kamu sekarang merdeka. Dan orang buta itu bahagia sekali, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan demi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih-Mu, aku mohon kehadirat-Mu ya Allah. Sembuhkan mataku, sembuhkan agar aku bisa melihat kembali ya Allah. Masya Allah, dengan izin Allah, ternyata si buta itu bisa melihat. Akhirnya keesokan harinya, orang tersebut datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menceritakan hal-hal yang sudah terjadi. Rasulullah sangat bahagia sekali. Rasulullah bergembira, karena apa? Sudah diberitahu oleh malaikat Jibril hal kejadian tersebut. Diterimanya dengan terima kasih, kemudian istrinya dipanggil, ya Humairah, ke sini. Ini baju yang kau berikan kepada pengemis itu. Barokahnya baju ini apa yang terjadi? Dengan baju ini, dengan izin Allah, bisa menjadikan orang miskin jadi kaya. Yang kedua, budak bisa jadi bebas. Dan yang ketiga, orang buta bisa menjadi sembuh. Dan berikutnya, baju kembali lagi kepadaku. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dari sini ternyata dengan bersedekah itu, maka harta tidak akan pernah berkurang. Fal yazdad, bertambah dan bertambah. Bahkan barokahnya dengan sedekah itu tadi. Bagaimana bisa menjadi kaya dan seterusnya tadi. Oleh karena itu kalau panjenengan bersedekah para jamaah, maka harta panjenengan tidak akan berkurang. Harta panjenengan akan menjadi barokah. Dan bisa menjadi solusi bagi kehidupan kita. Masalah-masalah akan bisa teratasi dengan cara bersedekah. Bahkan kalau panjenengan sakit, tidak menutup kemungkinan akan bisa sembuh dengan sedekah. Ini testimoni para bapak ibu, di tempat saya itu ada jamaah yang sakit batuk tidak sembuh-sembuh. Dokter mana sudah dijelajahi, obat entek ranjang paling, tidak sembuh-sembuh Pak. Ternyata apa? Bersedekah ke masjid saya. Bersedekah uang 1 juta rupiah. Kemudian saya suruh minum air keran masjid, air wudhu. Wis sampean ngombe kono ae, bismillah waras. Dengan izin Allah Pak sampai sekarang sembuh. Ya. Oleh karena itu bagi bapak-bapak yang batuk-batuk silahkan ke masjid Pak ya. Nah. Tapi jangan lupa sedekahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Suyuti mengatakan bahwa tingkatan sedekah itu ada 5.
Satu, ada yang sodako itu satu dibalas dengan 10. Itu apabila sodako kepada orang yang sehat jasmani. Yang kedua, sodako satu dibalas 90, yaitu sodako kepada orang yang kena musibah, orang cacat, orang buta, atau anak yatim piatu. Yang ketiga, sodako satu dibalas dengan 900, yaitu sodako kepada kerabat kita yang sangat membutuhkan. Yang keempat, sodako satu dibalas dengan 100.000, yaitu sodako kepada orang tua. Baru yang kelima, sodako satu dibalas dengan 900.000, yaitu sodako kepada para ustadz dan para kiai. Jadi sodako yang paling besar sodako kepada siapa Bapak Ibu? Kiai. Makanya jangan sungkan-sungkan nyangoni kiai. Ini alhamdulillah Pak Takmir sudah tahu rumusnya ini. Maka Pak Takmir selalu nyangoni, Pak. Hal yang baik ini perlu ditingkatkan Pak Takmir. Dan kalau bisa ditiru oleh para jamaah semua. Setuju? Nek ndelok guyune kok gak setuju ngene. Kemudian para jamaah dengan sodako lagi bahwa nanti di hari kiamat nanti Allah bagi-bagi payung, Pak. Ada 7 payung yang dibagi-bagikan Allah. Salah satu di antaranya payung itu adalah dibagikan kepada orang yang bersedekah dengan rahasia. Sab'atun yudhilluhumullahu dhilla yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapat payung perlindungan Allah. Saat itu tiada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rojulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lamu ma tunfiqu yaminu. Jadi orang yang bersedekah dengan rahasia itu akan mendapat payung perlindungan dari Allah. Makanya panjenengan sodako rahasia seperti ini tadi saya lihat kotaknya itu sodako rahasia, Pak. Tak delok sing lebokno mbek ngene-ngene. Wah, itu rahasia. Kata Pak Yai saya, siapa saja yang memasukkan kaleng ini, kaleng taraweh ini, setiap hari 10.000, maka besok akan mendapat payung gedene sak terop. Iku nek 10.000. Nek 5.000 setengah terop. Nek nisore 2.000 sak payung lowo. Sak payung hitam itu. Nek 1.000 sak payungnya kemi dibedes, Pak. Nek 500 kari danganane tok. Nah, tinggal milih saja sampean. Kira-kira panjenengan biasanya berapa, Pak, memasukkannya? Oh 10, oleh sak terop. Sing 500 meneng ae kedip-kedip. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, sodako rahasia itu kesukaan orang-orang yang bakhil biasanya. Orang yang bakhil itu senang dengan rahasia itu. Maksudnya bagaimana? Nah, prinsipnya titik yang penting ikhlas. Ngono wong medit biasa. Sodako titik yang penting ikhlas. Ada orang yang bakhil sodako ke Pak Takmir. Pak Takmir, ini sodako, tulis saja hamba Allah. Tidak usah diumumkan Pak Takmir, tidak usah diumumkan. Loh, ini penting diumumkan untuk yang lain. Tidak usah, tidak usah. Lah memangnya sodakonya berapa? 5.000. Nah, 5.000 emang kan gak diumum. No. Ada lagi orang yang bakhil itu sodako, Masya Allah. Kaleng jalan, joko sak, delok. Ono abang biru, hijau, ungu, terus coklat, perak. Nah, kira-kira yang diambil mana, Pak? Perak, Pak. Perak. Yang perak 2.000. Dimasukkan rahasia, Pak. Wah, beleng. Yang penting ikhlas. Alhamdulillah. Begitu sampingnya, apa yang terjadi? 100.000, Pak, memasukkannya. Jret, loh,
1.000. Heran, Pak. Ditanyakan, Mas, sampean kok 1.000, Mas? Apa katanya? Mohon maaf, itu tadi uang Bapak jatuh. Nah, saya masukkan. Yang penting ikhlas. Para jamaah ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.